Oke, adik-adik semuanya, kali ini kita akan membahas soal tentang dinamika rotasi UTBK Fisika 2022. Suatu sistem mekanik terdiri dari sebuah katrol K berbentuk silinder pejal seragam bermassa M besar dan berjari-jari, D, tali ringan, pegas ringan, dan balok bermassa M. Katrol dipasang pada sumbu sehingga dapat berputar bebas tanpa gesekan. Salah satu ujung tali digulung pada katrol K dan ujung yang lainnya diikat pada balok. Ujung-ujung pegas terikat pada meja dan P pada sisi katrol yang berjarak B dari sumbu katrol. Karena suatu sebab pengait antara pegas dan katrol lepas, kecepatan sudut katrol pada saat T setelah pengait lepas adalah oke. Jadi ini merupakan persoalan tentang dinamika rotasi. Diketahui katrol sedemikian, ditopang oleh sebuah penyangga, lalu pada katrol ada digantungkan beban bermassa M, lalu dari sebelah kiri dihubungkan ditahan oleh sebuah pegas. Katakanlah konstanta pegas ini adalah K. Nah, di soal dikatakan karena suatu sebab pegasnya ini lepas, pengaitnya lepas terhadap si katrol. Ya, jangan tanya siapa yang melepaskan pegasnya. Yang pasti ketika si pegas ini lepas dari katrol, maka sudah pasti beban yang digantung bermassa MB ini akan menarik katrol ke bawah. Akibatnya, tentulah nanti katrol ini akan berputar. Lalu ditanya, berapakah kecepatan sudut putaran katrol tersebut? Nah, untuk menjawab persoalan ini, sudah pasti ini tentang momen gaya. Momen gaya atau kita sebut namanya torsi, seperti itu ya. Di mana ketika benda berotasi berlaku sigma torsi sama dengan I dikali alfa, seperti itu. Dengan catatan untuk mencari besarnya torsi atau momen gaya, itulah yang kita rumuskan dengan gaya dikali dengan gaya. Demikian. Nah, pada sistem ini kita gambarkanlah gaya-gaya yang bekerja. Sudah pasti ketika lepas pegas ini, maka gaya pada pegas tidak lagi ditinjau. Seperti itu ya. Maka pada benda ini, benda bermassa M ini bekerja gaya berat arahnya ke bawah. Itulah WB yang kita rumuskan dengan M beban dikali gravitasi. Lalu lengan daripada gaya ini adalah yang ini, yaitu si jari-jari katrol sebesar D, seperti itu. Maka langsung saja kita masukkan untuk mencari sigma torsinya tadi, itulah berat beban dikali dengan lengan bebannya, yaitu jari-jari si katrol. Kemudian inersianya, karena ini silinder pejal. Jadi kalau silinder pejal, mencari inersianya itu adalah setengah dikali massa katrol dikali dengan jari-jari katrol pangkat 2 dikali dengan alfa, seperti itu ya. Jadi kalau kita masukkan semua nilai-nilainya, WB tadi adalah massa beban dikali gravitasi dikali jari-jari katrol adalah D, sama dengan setengah massa katrolnya adalah M besar, jari-jari katrolnya D pangkat 2 dikali alfa. Kita bagi D ruas kiri dan kanan, tinggallah D di kanan. Maka dari sini kita dapatkanlah persamaan alfa sama dengan kali silangkan 2 kali M kali D per M besar dikali D. Inilah percepatan sudut yang dialami oleh katrol ini ketika berotasi. Nah, tentulah mula-mula sebelum si pegasnya lepas dari katrol, sudah pasti kecepatan sudut mula-mulanya sama dengan. Maka ketika dia sudah berotasi, berlakulah gerak melingkar berubah beraturan karena mempunyai percepatan. Untuk mencari kecepatan sudutnya omega T, itulah yang kita rumuskan dengan omega 0 tambah alfa kali T, seperti itu. Ketika omega 0 sama dengan 0,
Maka kita dapatkanlah nilai omega T sama dengan alfa, yaitu 2 kali M dikali G per M kali D dikali dengan T. Inilah persamaan kecepatan sudut ketika pegas sudah terlepas dari katrol. Oke. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan gambar sistem katrol dan pegas dengan konstanta pegas K di atas. Jika sistem dalam keadaan setimpal dengan nilai massa katrol MK sama dengan 2 kali M dan nilai B sama dengan 2A, maka energi potensial pegas sebesar berapa joule? Oke, jadi di sini ada sebuah pegas. Mula-mula sistem ini dalam keadaan setimbang. Sudah pasti sigma torsi yang bekerja pada sistem sama dengan. Nah, pertanyaannya berbeda. Yang ditanya adalah energi potensial pegas. Ingat, untuk mencari energi potensial pegas itu yang sama dengan setengah dikali K dikali delta X pangkat 2. Dengan delta X itu adalah perubahan ukuran pegas ketika diberikan gaya sedemikian. Lalu dari persamaan hukum Hooke, di mana besarnya delta X ini samalah itu dengan besar gaya yang diberikan terhadap pegas dibagi dengan konstanta pegas. Sehingga untuk mencari nilai energi potensial boleh juga kita buat seperti ini. Setengah K dikali delta X pangkat 2. Inilah nilai delta X. Maka kita dapatkanlah nilai EP sama dengan setengah F pangkat 2 dibagi dengan K. Seperti itu. Nah, sistem ini dalam keadaan setimbang. Itu artinya gaya pegas yang dialami oleh si pegas ini, kita sebutlah namanya FP, itu akan sama dengan gaya beban atau gaya berat yang diberikan oleh beban yang ini. Nah gitu. Ini setimbang. Ini akan tertarik, pegas akan tertarik jika beban ini menarik ke bawah sedemikian. Atau dengan kata lain, kalau pegas ini tertarik memanjang ke atas sedemikian, itu karena beban menarik ke bawah di sebelah kanan. Seperti itu. Maka gaya si F pegas ini itu sama aja dengan gaya berat yang diberikan oleh massa bal yang ini dibagi dengan K seperti itu. Jadi ini nilainya sama dengan setengah. Untuk B beban itu sama dengan massa beban dikali dengan gravitasi. Berarti kita pangkat 2 kan, itu sama dengan M kuadrat kali G kuadrat dibagi dengan 2K. Inilah untuk mencari energi potensial pegas sistem katrol ini dalam keadaan setimbang. Seperti itu. Nah, adik-adik, itulah sekilas pembahasan UTBK 2022 tentang dinamika rotasi. Sampai jumpa adik-adik semuanya di sesi video yang berikut.